kapasitas keluarga kerajaan dalam pengelolaan Istana Balarompua. Yang kedua, bagaimana perizinan penggunaan Balarompua dalam pelaksanaan acara adat. Yang ketiga, jika dalam keadaan darurat atau terpaksa Istana Balarompua harus digunakan, bagaimana bentuk izinnya? Apakah harus secara lisan atau harus tertulis? Karena maksud saya di dalam terakhir ini, ketika misalkan memang dikelola bersama dan ketika maksudnya ketika keadaan darurat ini dan memang harus terpaksa, apakah ada hal urgent atau hal apapun itu, ini yang harus jelas pengelolaannya. Kemudian ketika memang jadi cagar budaya, mencoba menanggapi pembicaraan sebelumnya. Saya kira semua yang berbicara tadi pada prinsipnya setuju. Cuma bagaimana moderator merangkum semua kehendak, itu yang pertama saya katakan. Kemudian yang kedua, mari kita tidak berasumsi terlalu jauh atau keluar dari materi, bahwa keberadaan Balarompua ini adalah keberadaan raja-raja Goa yang pernah memerintah di Goa, tidak terbatas kepada Bangli-Bangli dan ini. Memang dia membangun, tetapi ini tidak posisi keturunan pada naskah. Saya kira ada ya, kita jelaskan. Kedua, tidak melibatkan keluarga, berhubung ini masih ranah milik pribadi, belum pernah diserahkan kepada siapapun. Ketiga, pada dasarnya beliau setuju untuk cagar budaya dan ke depan bisa berbudaya. Itu maksud saya gitu. Adakah aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah tentang tata cara pengelolaan cagar budaya yang contohnya diambilkan dari sebuah rumah adat yang seperti kerajaan Goa ini memiliki Balarompua, lalu kemudian dibuat didaftar menjadi cagar budaya. Adakah aturannya seperti itu sehingga kita tidak berjalan kusir memaksakan untuk masuk ke pengelolaan itu sementara undang-undang melarang. Itu maksud saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mau bertanya sedikit. Apakah jika didaftarkan Istana Balarompua cagar budaya dan seisinya ini dari Waalaikumsalam. Sebelum saya serahkan ke Pak Abdullah sebagai Tim Cagar Budaya, yang ingin saya garis bawahi bahwa peningkatan status dari sebelumnya bukan benda cagar budaya adalah semata peningkatan dalam bentuk narasi, ya, narasi bahwa bangunan Istana Balarompua ini masuk dalam cagar budaya. Hal-hal yang terkait dengan kalau misalkan benda mekanisme atau aturan-aturan secara teknis, bagaimana kalau benda itu dicagar budayakan akan kembali kepada pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini. Iya, yang selama ini. Jadi tidak ada mekanisme teknis ini benda setelah dicagar budayakan begini. Hanya yang perlu dipahami bahwa ketika suatu benda dijadikan sebagai cagar budaya, jangankan untuk dilakukan perubahan, untuk memahat saja sesuatu ke bagian dari bangunan itu dan merusak fisik daripada bangunan itu berhadapan dengan negara. Ya, sebenarnya ini malah untuk memperkuat keberadaannya ini barang. Sedikit pun dia dirusak ataupun dilakukan merubah bentuk aslinya, mau dipakai barang ini harus berizin dulu kepada pengelola tim ahli cagar budaya. Boleh tidak kita melakukan kegiatan seperti ini? Boleh tidak kita melakukan perbaikan seperti ini? Itu yang perlu dipahami. Kemudian kalau terkait dengan masalah melibatkan keluarga, ini perlu pengkajian dan pendalaman lebih. Kenapa?
karena untuk melibatkan keluarga dalam proses administrasi, kemudian mekanisme pengaturan, penganggaran itu kembali lagi kepada aturan yang ada sekarang, bahwa Istana Balak Lompoa ini dianggarkan di dalam konteks museum. Jadi penganggaran yang kita gunakan adalah pemeliharaan dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan. Ranah yang ada di sini adalah pemeliharaan secara fisik, pembersihannya. Tapi untuk merubah secara total itu tidak ada belum ada mekanisme kami di dalam. Jadi mereview penjelasan singkat dari teman Pak Abdullah terkait dengan apa dan alasan apa sehingga Istana Balak Lompoa ini kita ajukan. Jadi tanpa mengurangi penjelasan beliau, perlu kami tambahkan sebagai tim ahli cagar budaya bahwa untuk menentukan satu objek yang akan kita ajukan itu memang tidak serta-merta kami berdiskusi juga. Di Goa ini ratusan, saya kira bahkan ribuan kalau kita mau bilang-bilang perbedaan ini bisa kita tetapkan sebagai cagar budaya. Namun kita ambil satu jatuhnya adalah Istana Balak Lompoa. Penentuan nama pun kami berdiskusi hampir 1 jam, Ibu Bapak. Ya. Timbul nama apa yang akan kita ajukan? Yang pertama Balak Lompoa. Yang kedua ada yang mengusulkan nama Museum Balak Lompoa. Yang ketiga ada nama Balak Lompoa. Ini semua benar, tapi melalui diskusi yang alot. Saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang sekaligus sebagai salah satu anggota dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Goa. Yang saya hormati Andi Hasanuddin AB sebagai bagian dan perwakilan dari lembaga kerajaan Goa. Yang saya hormati Andi Patarai Andi Ijo sebagai perwakilan dari lembaga adat kerajaan Goa. Yang saya hormati Bapak Dr. Hasan Hasim selaku tokoh masyarakat dan juga pemerhati budaya di Kabupaten Goa. Yang saya hormati, kalau saya lebih akrab mengenalnya Dai Muji sebagai Ketua Harian Dewan Kesenian Goa. Yang saya hormati Andi Ilhamsah, Andi Basoerang juga sebagai bagian dari lembaga kerajaan Goa. Bapak-bapak yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu yang mewakili para lembaga dari 2 lembaga yang kami undang pada kesempatan diskusi pada pagi hari ini, dan juga terkhusus kepada para tim ahli cagar budaya dan penjelasan lainnya dan dari pertanyaan tanggapannya. Jadi kami dari lembaga kerajaan Goa pada dasarnya sangat setuju dengan rencana untuk cagar budaya. Sebenarnya sangat terlambat sekali. Jangan itu cagar budaya. Peninggalan imperium terbesar kerajaan Kesultanan Indonesia Timur bukan milik Goa, tetapi milik warisan dunia. Histori Balak Lompoa, satu rasa terima kasih kami sekalipun dari setiap dekade ada kekuasaan, ada kekuasaan, mulai dari zaman kerajaan kesultanan, VOC, kolonial, dan bahkan NKRI. Kami sangat sepakat dengan apa daripada rencana pemerintah, bukan hanya persoalan kekuasaan, tapi aturan. Seperti untung ada jalan yang sedikit lupas tentang histori Balak Lompoa. Karena tadi belum pernah disinggung persoalan histori. Karena Balak Lompoa dan apa yang Bapak jelaskan tadi, perang Goa terakhir sangat menyakitkan 1905 buat kerajaan. Sehingga kekalahannya kerajaan Goa oleh kolonial, maka dipindahkanlah ibu kota kerajaan dari Yongea ke suku Minahasa.
tetapi belum ada raja dan belum ada istana. Untuk merehabilitasi pemerintah Belanda sehingga membentuk federasi-federasi yang pada umumnya tetap ditolak karena masih dalam kondisi perang. Sehingga pemerintah kolonial jika nama baik histori kerajaan Goa, maka dibangunlah istana ini dulu sebelum terjadi pengangkatan raja. Putra mahkota waktu itu dikirim ke Bone atas permintaan ada itu. Itu adalah putra dari Imakulo Desera Karentu Mega Mundur. Sehingga setelah pelantikan 31 di Bone, kolonial mengangkat Sombanta Imang-Imangi dan Matutu sebagai Raja Goa ke-35 sebagai Raja Goa, menggantikan saudaranya dan menggantikan putra mahkota. Dan beliau adalah veteran, pahlawan perang dari semua. Jadi semua itu histori. Memberikan beberapa penjelasan terkait dengan penetapan Istana Balalompua sebagai cagar budaya. Saya di sini di depan berbicara di hadapan Bapak sekalian, bukan berbicara dalam selaku pemerintah. Saya berbicara kapasitas saya selaku tim ahli cagar budaya. Jadi ada dua konsep yang kadang-kadang kita belum memahami. Saya juga ini baru juga beberapa bulan yang lalu mempelajari sebelum itu tentang tim ahli cagar budaya berdasarkan daripada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Di situ dijelaskan ada dua tim ahli, ada namanya THCB, tim ahli cagar budaya, dan ada namanya tim ahli pelestarian cagar budaya. Jadi dua ini, dua konsep. Tim ahli cagar budaya orang yang mempunyai keahlian untuk memiliki kompetensi, ada sertifikasinya, ada sertifikatnya. Ini bergerak di bidang penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Jadi ada tiga tim pengerjaannya, tim ahli cagar budaya. Di luar dari itu, mohon maaf kami tidak bisa memasuki ranah tersebut. Kemudian yang kedua, ada namanya tim ahli pelestarian. Tim ahli pelestarian ini adalah orang yang karena kompetensinya, keahliannya itu memiliki juga sertifikat di bidang perlindungan, ya, kemudian di bidang pemanfaatan, di bidang pengembangan cagar budaya. Jadi ada tiga juga. Contoh misalnya, kalau Istana Balalompua ini dilakukan restorasi ataupun pemugaran oleh ahli cagar budaya Balai Purbakala dulu yang di Makassar di tahun 1992 kalau tidak salah, itu dilakukan berdasarkan kajian daripada tim ahli pelestarian budaya, bukan THCB. Yang kedua, yang ketiga, untuk tidak membatasi ruang gerak daripada keluarga, saya masuk ke teknis. Ada tatib yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengelola untuk tidak senggoton pemerintah daerah sebagai pengelola, sependapat apa yang dikemukakan oleh pembicara, bahwa pengelolaan Balalompua ini tidak hanya pemerintah daerah, harus diikutkan keluarga Raja Goa yang memberikan peluang tentang izin-izin itu tadi. Tatibnya harus jelas siapa yang itu adalah kewenangan pemerintah. Kembali kepada pemerintah,
dalam hal ini bupati kepala daerah. Kami berhenti memegang kekuasaan tahun 58 seperti apa yang disebutkan tadi. Semua kekuasaan sudah diserahkan kepada NKRI. Oleh karenanya, silakan atur kami, tetapi pengaturannya harus memenuhi keinginan semua. Tidak bisa kita pandangkan atau karena pada prinsipnya setuju. Mau dikelola ini, mau dikembangkan, mau dilestarikan. Yang kami hormati Ibu Kadis, Bapak dari BPCB, yang kami hormati para budayawan dan para ketua lembaga adat kerajaan Kabupaten Goa. Kami dari Ketua DPD Padi Pasukan Adat Nusantara Indonesia Kabupaten Goa, kami Ramdi Hayat dan Pasewang, mewakili lembaga-lembaga adat yang lain bahwa terkait persoalan Bala Lompua ini yang ingin dijadikannya cagar budaya, saya ada masukan sedikit, Bu Kadis. Kalau bisa, saya memang sangat setuju Bala Lompua dijadikannya sebagai cagar budaya dan Undang-Undang Nomor 11 cagar budaya. Namun tetapi intinya di sini seharusnya mendaftarkan di sini Bala Lompua ini dijadikannya cagar budaya, itu kan harusnya ahli waris. Karena Bala Lompua ini sepengetahuan saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Talolo bahwa alas hak Bala Lompua ini tidak pernah dipindah-tangankan, dan seharusnya ahli waris yang mendaftarkan di sini kepada pemerintah atau BPCB di sini untuk dijadikannya cagar budaya. Kedua, kalau memang di sini intinya betul-betul akan jadi ini Bala Lompua, istana Bala Lompua dijadikan cagar budaya, maka saya minta dari DPD PANI untuk mengembalikan kepada ahli waris Bala Lompua atas nama Sombayar Goa. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang terhormat Kepala Dinas, yang terhormat para lembaga adat, saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tokoh masyarakat atau budaya yang ada di Goa, kemudian anggota PACB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kesempatan dalam rangka bagaimana kita terlibat dalam melestarikan tinggalan budaya yang banyak orang bilang goa, tapi sampai sekarang terus terang masih nol cagar budaya sekarang. Sementara di kabupaten lain, Bantai misalnya sudah sebelumnya, Bulukumba katanya cagar budaya mereka miliki dan mereka sudah sekarang. Dan sebagai pembuka juga, sebelum saya bergabung di Goa, karena beberapa orang di KM disediakan bergabung, dan saya dengar Lembaga Adat Kerajaan Goa yang kami hormati, pengurus Lembaga Kerajaan Goa yang kami hormati, pengurus Dewan Kesenian Goa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka lanjutan diskusi penetapan Istana Bala Lompua sebagai bangunan cagar budaya Kabupaten Goa tahun 2022. Marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya